Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Pada hari ini saya ingin membahas satu cuplikan video berkaitan dengan sepak bola, guys. Indonesia sah layak ke peringkat 8 pasukan terbaik AFC, guys. Lawan menanti adalah Korea. Sintayong adalah warga Korea. Bermakna sifirnya ialah Sintayong akan melawan negaranya sendiri, guys. Mengikut kenyataan daripada Sintayong, dia berkomentar bahwa dia ingin berjumpa dengan timnas Korea setidak-tidaknya separuh akhir ataupun di final, guys. Namun ini adalah pertemuan paling awal yang tidak dapat dielak oleh Sintayong. Indonesia akan berjumpa dengan timnas Korea. Korea dikenali dengan corak permainan yang luar biasa. Pengamat sepak bola Australia juga sangat curiga dengan kemampuan timnas Indonesia. Apakah Sintayong dapat mengatasi kehebatan pemain daripada Korea, guys? Sintayong adalah warga Korea dan sedikit sebanyak dia mengetahui corak permainan daripada timnas Korea. Namun begitu, situasi yang perlu dilalui, mereka harus mencoba yang terbaik. Apakah yang menjadi tanda tanya kepada Sintayong sehingga membuat kenyataan seperti begini? Ayo kita simak cuplikan video ini. 있는 모든 팀들이 굉장히 강한 상대고. To the back post and Minwoo's there to Timnas Indonesia U23 hadapi Korea Selatan di Piala Asia U23. Sintayong bilang begini, Timnas Indonesia U23 dipastikan bakal berhadapan dengan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23, dan itu menjadi sisi menarik tersendiri bagi pelatih Sintayong. Garuda Muda mencatatkan sejarah dengan menembus babak perempat final dalam keikutsertaan pertamanya di ajang Piala Asia U23. Dengan kelolosan ke babak perempat final, Timnas Indonesia U23 telah berhasil meraih targetnya untuk mencapai 8 besar. Tapi Sintayong mengatakan kalau itu baru menjadi setengah dari target yang sebenarnya, yaitu meraih tiket ke Olimpiade Paris. Sejak setelah kemenangan atas Yordania pada Minggu 21 April malam, Sintayong telah mengutarakan harapannya untuk bisa menghadapi Korea Selatan di final daripada perempat final. Menghadapi Korea Selatan berarti Sintayong bakal menantang negaranya sendiri. Dia mengaku senang akan hal itu. Namun akan lebih ideal jika kedua tim tidak saling berhadapan di perempat final, melainkan di final agar bisa melangkah ke Olimpiade bersama-sama. Saya akan senang jika saya bertemu Korea di final. Itu adalah mimpi dan impian saya. Saya harap kami bisa bertemu di final, bukannya perempat final, dan mencapai Olimpiade bersama-sama, ungkap dari Sintayong. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan juga Korea Selatan bakal terselenggara pada Jumat 26 April dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Skuad Garuda Muda bakal kembali bermain di Stadion Abdullah bin Khalifah, tempat yang digunakan ketika Justin Hubner dan kawan-kawan mengalahkan Australia dan juga Yordania. Pengamat Australia curigai cara bermain timnas, ada sesuatu. Permainan impresif timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 menarik perhatian. Ada sesuatu. Garuda Muda bahkan dikatakan memainkan gaya sepak bola yang langka di Asia Tenggara. Penampilan Garuda Muda di Piala Asia U23 pun menyita perhatian pengamat sepak bola asal Australia, Paul Williams. Saya benar-benar senang melihat apa yang tengah terjadi di Indonesia. Ada kebahagiaan dalam cara bermain Indonesia. Gaya menyerang yang mereka tunjukkan terhitung langka di sepak bola Asia Tenggara. Kita lihat di Piala Asia banyak negara memilih untuk bermain bertahan dalam skema low block, ujar dari William. Menurutnya Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa bermain defensif jika dibutuhkan, seperti pada babak kedua melawan Australia. Tetapi misi Garuda Muda adalah untuk terus menyerang dan bermain garis pertahanan tinggi. Ini cocok dengan para pemain Indonesia, cocok dengan mentalitas Indonesia. Semua orang punya pendapat sendiri mengenai gaya bermain yang tepat, tetapi bagi saya ini adalah cara bermain sepak bola untuk dimainkan, ungkap dari Williams. Williams yang hadir meliput ke beberapa Piala Asia terakhir pun mengutarakan kalau dirinya juga kagum dengan betapa mudanya skuad Sintayong ini, dan menekankan soal usia Marcelino Ferdinand, sang playmaker ulung Garuda Muda. Tim ini sangat muda. Soal Marcelino, saya sudah berbicara soal dia sejak dirinya berusia 16 tahun. Dia baru 19 tahun, masih bisa ikut beberapa turnamen U23 lagi. Masa depan Indonesia luar biasa cerah, ujar dari Williams.
Dengan sendirinya turnamen ini sangat mengasyikkan, tetapi jika dilihat dengan Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia diambang mencapai ronde ketiga ini, bakal menjadi masa-masa mengasyikkan bagi sepak bola Indonesia. Tambah dari Williams, Timnas Indonesia U23 yang finish sebagai runner-up grup A, kini bakal menghadapi pemenang grup B, Korea Selatan, di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 26 April. Media Korea puji Timnas Indonesia, ini penyebab Sintayong bisa mengantar Timnas Indonesia bungkam Timnas Korea Media Selatan. Korea juga turut memuji Sintayong, akhirnya mengetahui siapa lawan mereka di perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 yang finish sebagai runner-up grup A dipertemukan dengan juara grup B, Timnas Korea Selatan U23. Sekarang yang jadi pertanyaan, seberapa besar peluang Timnas Indonesia U23 menumbangkan Timnas Korea Selatan U23? Meski kecil, peluang itu tetap ada. Alasan pertama, Timnas Indonesia U23 dalam kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan tim-tim kuat di fase grup, yaitu menang 1-0 atas Australia dan menghancurkan Timnas Yordania dengan skor 4-1. Selain itu, Sintayong yang diprediksi sudah paham betul dengan karakter permainan Timnas Korea Selatan, racikan dari Hwang Sun-ho. Sintayong diketahui selalu menyaksikan secara langsung 3 laga Korea Selatan U23 di grup B Piala Asia. Dia menyaksikan momen ketika Korea menang susah payah 1-0 atas Uni Emirat Arab. Begitu juga saat Korea menang 2-0 atas China, serta menang dramatis atas Timnas Jepang U23 dengan skor 1-0. Karena itulah peluang menang Timnas Indonesia U23 tetap ada meskipun kecil. Jika di luar dugaan sanggup mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia pada Jumat, Sintayong bakal membuat sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Media Korea Selatan pun menyebut gol-gol Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 tercipta lewat proses tiki-taka yang fantastis. Adalah Start News Korea yang menyebut demikian. Dalam salah satu headline pemberitaannya, Indonesia U23 disebut tampil dikdaya. Ini menjadi kejutan besar sebab lawan yang dihadapi adalah Yordania. Indonesia yang dipimpin pelatih Sintayong merupakan tim yang terorganisir dengan lebih baik. Mereka membuat Yordania kewalahan dengan umpan cepat dan tekanan ke depan yang aktif, tulis dari Star News. Gol yang dimaksud adalah tembakan Witan Sulaiman pada menit ke-40. Gol itu berawal dari umpan Marcelino Ferdinand kepada Rizky Ridho yang lantas memberi asis kepada Witan dan diselesaikan dengan tembakan melengkung. Timnas Indonesia U23 tanpa Nathan Joaon, tetapi kedatangan pemain ini menguntungkan. Timnas Indonesia U23 lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda menjadi runner-up grup A dan menemani Qatar untuk melaju ke fase gugur di babak 8 besar. Kekuatan pasukan Sintayong sedikit banyak bakal berpengaruh pada laga nanti, yaitu Nathan Joaon terpaksa bakal kembali ke Belanda setelah membela Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Yordania U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Minus Nathan Joaon membuat pemain lain yang punya posisi sama dengan dirinya siap mendapatkan kesempatan. Kemarin dia disandingkan dengan Ivar Jenner memperkuat sektor tengah. Meski tanpa Nathan Joaon yang prima beroperasi di sektor tengah, kekuatan Timnas Indonesia U23 juga dipastikan tetap menyala, yakni dengan kehadiran bomber haus gol Ramadan Sananta. Penyerang klub Persis Solo itu terpaksa absen dalam 2 pertandingan terakhir ketika tim Merah Putih menghadapi Australia dan Yordania. Sananta terkena skorsing setelah mendapatkan kartu merah langsung akibat secara tidak sengaja menginjak kaki pemain Qatar pada laga pertama. Kembalinya Sananta jelas menambah ketajaman dan opsi lini depan Sintayong. Dia cukup produktif dengan koleksi 3 gol dari 7 caps bersama Timnas Indonesia U23. Dia lebih gacor lagi dalam catatan bersama dengan tim senior dengan koleksi 5 gol dari 10 penampilan. Kembalinya Sananta di skuad Garuda Muda bakal sangat membantu Sintayong. Lini depan Indonesia menjadi banyak pilihan, apalagi Rafael Strike selalu bermain dalam 3 laga beruntun. Ramadan Sananta juga membuktikan diri sebagai bomber mematikan bersama klubnya Persis Solo di BRI Liga 1 musim ini. Pemain 21 tahun itu mengoleksi 8 gol dari 23 penampilannya bersama Persis Solo. Jika Nathan tidak bisa membela Timnas Indonesia U23 di 8 besar Piala Asia, Sintayong bakal kehilangan besar. Sang pelatih mesti memutar otak untuk mengutak-atik skema alternatif. Masih ada beberapa pemain yang bisa menggantikan Nathan di lini tengah. Marcelino Ferdinand yang juga bisa ditarik mundur ke tengah atau menempatkan Justin Hubner di posisi gelandang. Arkan Fikri juga piawai dalam mengawal lini tengah dan menjadi penyeimbang saat Timnas Indonesia U23 memainkan direct transition. Demikianlah cuplikan video berkaitan dengan
pengamat sepak bola Australia dan juga fans timnas Korea guys. Kalau kita melihat dalam video ini, Sintayong asal orang Korea, namun tidak menyangka bahwa selepas ini Indonesia akan bertemu dengan timnas Korea guys. Baratnya Sintayong akan melawan negaranya sendiri guys. Persoalannya, mampukah Sintayong menyerap tekanan apabila dia melawan negaranya sendiri? Dalam dunia sepak bola, bola itu bulat guys. Apabila bulat, maka peluang ada di kedua-dua pasukan. Walaupun Korea Selatan merupakan antara pasukan yang terkuat di Asia. Dikatakan bahwa peluang Indonesia untuk menang hanya 40%. Tapi itu hanya angka guys. Sejarah telah membuktikan bahwa ranking FIFA bukanlah ukuran kemenangan sesebuah pasukan. Kita mengambil kira sebelum ini. Dalam kumpulan Indonesia di mana berjumpa dengan Qatar, Australia, Jordania, dan juga Indonesia. Indonesia merupakan antara pasukan yang mempunyai ranking FIFA yang paling rendah. Namun, Indonesia mampu mengalahkan pasukan yang mempunyai ranking yang lebih baik daripada Indonesia. Walaupun ada komentar mengatakan bahwa peluang Indonesia untuk menang itu sangat tipis, tetapi perlu diingat bahwa pasukan Indonesia merupakan pasukan bukan pilihan. Dikenali sebagai pasukan underdog, terbukti bahwa mereka mempunyai kualitas yang luar biasa. Komentar daripada fans Vietnam juga mengatakan bahwa Indonesia memang mempunyai kualitas permainan yang luar biasa. Walaupun kehilangan pemain balik ke Belanda, namun masih ramai lagi pemain yang berbakat yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan guys. Kehebatan timnas Indonesia pada kali ini, walaupun pengamat sepak bola Australia begitu yakin dengan kemampuan timnas Indonesia dengan corak serangan yang sangat luar biasa, kaidah yang sangat pantas dari segi defensif dan juga penghantaran bola. Ini merupakan salah satu peluang kepada timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa Indonesia merupakan antara pasukan yang sangat ditakuti di rantau Asia guys. Sekiranya Indonesia dapat menewaskan Korea, maka sejarah akan tercipta. Yang mana Indonesia telah pun menewaskan pasukan yang paling ditakuti di Piala AFC pada kali ini guys. Namun begitu, satu perkara yang perlu dilihat oleh timnas Indonesia, melihat kelemahan lawan. Jadikan kelemahan lawan itu sebagai senjata untuk mencipta kejayaan. Dan jadikan kelemahan yang ada pada sebuah pasukan itu sebagai satu sumber semangat untuk recovery balik kelemahan-kelemahan yang ada guys. Kita mengharapkan Indonesia terus maju ke hadapan. Jumpa lagi di next video. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye bye.